Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muliakanlah Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Dan ikutilah petunjuknya. Di dunia ini jumlah yang mengaku sebagai pengikut Yesus dibanding dengan pengikut Muhammad, Nabi, itu lebih banyak pengikut Yesus. Kata Google, tahun 2021, jumlah pengikut Yesus di dunia ini ada 2.300.000.000 kurang lebih. Sedangkan yang mengaku sebagai Muslim pengikut Muhammad itu ada 1.900.000.000 kurang lebih. Jadi lebih banyak pengikut Yesus yang mereka yang mengaku sebagai agama Nasrani, Katolik, Kristen, Protestan, dan lain-lain. Lebih banyak jumlahnya di dunia ini. Masing-masing berjuang, berdakwah, menyampaikan ajaran agamanya dengan berbagai cara. Ya, seperti kita kenal, ada dengan biaya yang banyak dari pihak salah satu pihak untuk membantu orang yang lemah, misalnya dengan sembako, jabatan, pemberian, pengobatan, dan lain-lain. Ada itu. Islam juga memang berdakwah, berlomba-lomba fastabqul khairat, mengembangkan agamanya. Lah, di sini saya anjurkan kepada pemeluk-pemeluk Yesus untuk memuliakan Yesus. Jangan tinggalkan Yesus, ikutilah petunjuknya berdasar Bible, bukan berdasarkan Al-Quran. Berdasarkan Bible, Perjanjian Lama atau Baru, Taurat, Zabur, Injil, dan lain-lain. Jadi dimuliakan berdasarkan itu. Nah, Alkitab atau Bible itu jangan hanya dibawa ke gereja misalnya, terus di sana didengarkan baca Bible menurut pilihan para pendetanya. Jangan hanya itu, tapi upayakan bisa baca, mempelajari detail semua ajaran itu. Tapi memang untuk itu perlu kecerdasan, kepintaran, ketekunan, begitu. Sebab isi Bible itu di dalamnya banyak kontradiktif, pertentangan antara pasal ayat-ayatnya itu, baik isinya maupun sejarahnya. Untuk meneliti itu perlu memang ilmu, kecerdasan, kepintaran, wawasan yang luas.
bagi kita yang tidak mampu membaca seluruhnya secara detail, seperti para pendeta, para teolog yang pintar-pintar baik tingkat nasional ataupun internasional, ya kalau tidak mampu ya ikuti perdebatan itu. Debat itu memang disuruh di dalam agama kita, wajad bilhum bilati bi ahsan. Itu ada. Jadi kalau tidak mampu, ikuti saja perdebatan itu. Hasil penelitian para ahlinya, tokoh-tokohnya, para pendeta, mereka menemukan sebenarnya Yesus itu sama dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Jadi pernah saya sampaikan di video nomor 14 dan 22, di sana kita ketahui bahwa Yesus itu ajarannya sebenarnya sama dengan ajaran Nabi Muhammad. Jadi kalau mendalami itu tentu mereka kalau betul-betul mengikuti ajaran Yesus, maka Yesus itu ada yang menyimpulkan dia itu seorang Muslim. Islam memuliakan Yesus, anak Maria atau Isa, putra Maryam, itu sebagai nabi dan rasul, bukan sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Dilarang kita menganggap Yesus itu Tuhan atau salah satu di antara Trinitas, itu dilarang dalam surat Al-Maidah, Quran, ayat 72 dan 73. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang mengatakan sungguhnya Allah itu masih putra Maryam. Dan juga laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalasah. Juga kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari 3 Trinitas. Oleh karena itu, mari kita ikuti Yesus. Kita memang perlu menggunakan akal, pikiran, tapi justru berakal dan berpikir inilah maka kita harus ada unsur iman dan Islam. Islam itu artinya berserah diri, selamat. Ya. Jangan sampai kedahuluan kematian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati sebelum kamu sebagai orang Islam. Oleh karena itu, sekarang kita lihat atau sudah kita bicarakan di dunia itu terjadi pergerakan atau semacam ini, katakan evolusi ya evolusi besar-besaran, bahwa para pendeta, pastor, paus, uskup diikuti oleh jamaahnya banyak masuk Islam itu. Jadi antara Muhammad dan Yesus itu saling menghabarkan. Yesus mengatakan bahwa Muhammad akan datang, Muhammad mengatakan Yesus itu utusan Tuhan. Jadi ikutilah Yesus, ikuti ajarannya, jangan mengikuti ajaran pemeluk-pemeluknya
yang bertentangan, berbeda, tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Menurut para peneliti, debat-debat itu, bahwa tokoh utamanya adalah Paulus. Paulus inilah yang kemudian membatalkan ajaran-ajaran Taurat dan lain-lain. Itu lebih dalam, lihatlah sana ya. Ini tambahannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.